Nah, sebuah kunci misterius sekarang ini selama ini yang tersembunyi di ruang rahasia tersebut ya. Kunci yang bukan sekedar membuka rantai tapi juga membebaskan ancaman besar Pangeran Loki. Bahkan para pencuri pun tak berani menyentuhnya karena seorang yang menjaganya adalah Gaban. Mereka tahu betul bahwa melepaskannya bisa membawa bencana kan. Tapi apa yang membuat Loki begitu berbahaya nih? Luffy kini memegang kunci tersebut dan akhirnya membuka kebebasan Loki itu sendiri. Cakram besar di dinding itu legenda serigala raksasa Fenrir dan perang Akagami Sang itu dalam menahannya sendiri. Peran-peran tersebut tuh akhirnya benar-benar dibuka Luffy tuh. Semuanya mulai tersambung menjadi satu kisah mengerikan di Elbaf Nakama. Apakah Loki benar-benar memiliki kekuatan yang bisa mengguncang dunia baru? Ya, di sini nih di sisi lain ancaman baru muncul ya. Samrock dan kelompoknya itu sudah berencana memainkan peperangan dan juga permainan tersebut. Ya, sini akan menjadi menarik Nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita pada di sini dengan Mimin di sini ya. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, bayangkan nih di sebuah ruangan rahasia di bawah singgasana itu ya tersembunyi sesuatu yang selama ini dianggap hanya sebuah legenda aja kan. Bukan harta karun biasa, bukan benda pusaka berharga juga sih sebenarnya, melainkan adalah kunci kunci yang bisa membuka rantai yang membelenggu sosok Loki sekarang ini. Luffy akhirnya mendapatkan kunci tersebut milik Super Gaban yang menjaganya beberapa waktu ke belakang. Menariknya, ruangan tempat kunci ini memang penuh dengan peti harta tersebut, tapi hanya harta di dalamnya yang sudah lenyap ya, sementara kunci itu tetaplah kokoh di tempatnya. Seolah-olah siapapun yang datang ke tempat tersebut tahu betul bahwa membebaskan Loki bukanlah ide yang sangatlah bagus. Super Gaban sendiri itu menyebutkan bahwa bahkan pencuri pun tidak ingin mengambil kunci itu sendiri, bukan karena nilainya tidak seberapa cuy, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan menjadi dampaknya. Sebab jika Loki terbebas, sesuatu yang tidak inginkan harusnya akan terjadi kan. Disinilah muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya membuat semua orang itu begitu takut nih kepada Pangeran Loki itu sendiri? Apa yang membuatnya begitu mengerikan hingga harus dikurung dan dirantai di dunia bawah ya? Dapat sih menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang pernah berhasil menangkap Loki itu adalah Akagami Sang loh. Di ruangan itu Luffy dan juga nakamanya juga menemukan sesuatu yang mencurigakan kan? Bekas cakram besar di dinding. Tidak mungkin itu hanya goresan biasa, itu jelas bekas pertarungan. Dan dari ukurannya bisa dipastikan bahwa cakram itu berasal dari sesuatu yang bukan manusia biasa. Spekulasi muncul nakama, bisa jadi buah iblis yang dimiliki oleh Loki bukanlah buah iblis sembarangan. Dari cakram besar itu saja banyak yang berspekulasi bahwa kekuatan Loki itu memang ada hubungannya dengan mitologi Nordik, tepatnya dengan sosok serigala legendaris Fenrir. Kalian mungkin pernah mendengar nama itu? Ya, dalam mitologi Fenrir adalah putra Loki ya, tetapi di dunia One Piece sendiri Oda itu tampaknya mengubah konsep-konsep seperti itu. Bukannya Loki sebagai ayah dari Fenrir, tetapi justru Loki sendirilah yang memiliki kekuatan Fenrir. Itu mengesankan. Bukti lain yang makin menguatkan teori ini adalah sampul terbaru One Piece yang memperlihatkan para bajak laut topi jerami bersama dengan Loki di negeri Elbaf. Dalam gambaran tersebut, Oda itu secara resmi memberikan pewarnaan karakter Loki. Rambutnya berwarna ungu dan menariknya nakama, jika kita hubungkan dengan color spread sebelumnya, ada satu kesamaan yang mencolok pula. Salah satu ilustrasi lama, kru topi jerami terlihat bersama dengan seekor serigala besar di sebuah tempat bersalju kan. Jika diperhatikan baik-baik, serigala itu memiliki warna ungu loh, sama seperti dengan Loki. Ada satu detail yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Lidah serigala dalam ilustrasi itu menjulur persis seperti kebiasaan Loki yang sering menjulurkan lidahnya kan. Dari semua petunjuk ini, satu kesimpulan bisa ditarik bahwa Loki tampaknya memang merupakan perwujudan dari Fenrir cuy. Mitologi Nordik sendiri, Fenrir memang ancaman besar yang terus berkembang semakin kuat dari hari ke hari. Para dewa takut akan kekuatan besarnya sehingga mereka mencoba membatasinya dengan rantai yang sangatlah kuat tuh. Fenrir sendiri menurut perkataan tersebut ditantang untuk melepaskan dirinya, namun ia menyadari sesuatu yang tidak beres dan meminta jaminan sendiri. Akhirnya salah satu dewa bernama Tyr mengorbankan tangannya sebagai jaminan, entah itu sebuah tangan atau bahkan lengannya ya. Benar saja, saat Fenrir menyadari bahwa dirinya tidak bisa bebas itu, ia menggigit tangan dari Tyr hingga putus. Sekarang lihatlah bagaimana konsep serupa berkaitan dengan One Piece nakama.
Kenapa ini seru? Ya karena Sang yang juga bertangan satu kan ternyata memiliki peranan penting dalam menahan Loki. Ini mirip dengan kisah Dewa Tyr yang harus kehilangan tangannya untuk membatasi dari Fenrir. Sang membantu para raksasa untuk membelenggu Loki dengan rantai Kairoseki tersebut, dan karena itulah ia sangatlah dihormati di negeri tersebut. Ya dia adalah Yonko memang. Tapi muncul pertanyaan lain pula. Kenapa Sang sampai mau repot-repot ngebantu para raksasa ya? Ada dua kemungkinan muncul nakama. Pertama, Sang mungkin mencuri buah iblis milik Loki. Atau kedua, dia tahu bahwa kekuatan Loki terlalu berbahaya dan bisa menghancurkan dunia jika sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Mitologi itu sebagai bukti nyata. Ancaman Loki tidak hanya terbatas di Asgardian nih, tetapi meluas ke seluruh dunia baru. Dia bersiap untuk menghadirkan Ragnarok besar, perang yang akan menghancurkan segalanya itu, dibantu oleh putra-putranya termasuk Fenrir dan juga Jon Mungard kan. Jika hal yang sama terjadi di kisah bajak laut One Piece, maka membebaskan Loki bisa memicu perang besar yang menyeret seluruh dunia ke dalam kehancuran. Itulah Ragnarok Elbaf pada nantinya nakama. Kini ada ancaman baru memang. Samrok dan kelompoknya punya rencana jahat. Mereka ingin mencuri anak-anak raksasa dan membawa mereka ke Marijoa sendiri. Tujuannya memegang kendali atas negeri Elbaf dengan menjadikan anak-anak sebagai sandera kan. Itulah yang mereka lakukan. Samrok itu yakin bahwa dengan kekuatan mereka bisa melakukan penculikan ini tanpa ada yang bisa menghentikan. Ini bukan sekedar aksi kejahatan biasa, harusnya ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar lagi seperti istilah God Valley kala itu. Jika diperhatikan, skenario ini mirip dengan strategi yang pernah dilakukan dalam perburuan sebelumnya nakama, di mana negara-negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia menjadi sasaran kan. Sekarang mereka sudah berada di negeri Elbaf yang juga tidak terafiliasi dengan pemerintahan pusat. Jadi ada kemungkinan bahwa para kesatria suci ini akan dihadang sebelum mereka bisa melarikan diri kan. Siapa yang akan menghentikan mereka? Ada dua kemungkinan. Loki yang sekarang di chapter 1141 ya, bocorannya udah keluar, dia bebas loh. Yang bebaskan ya jelas Luffy dengan Zoro tersebut setelah pertimbangan mereka berdua. Jika benar, maka pertarungan besar mungkin akan terjadi di chapter berikutnya nakama. Itu bukanlah sembarangan pertarungan, harusnya bisa menjadi awalan dari pertempuran besar yang akan mengubah arah kisah Elbaf ke depannya. Siap-siap aja untuk chapter ke depannya itu, karena semua petunjuk itu akan bakalan menjadi hal-hal yang sangatlah menarik pula. Itulah kenapa kita bilang ya nakama, ketika Luffy berhasil mendapatkan kunci milik Scooper Gaban tersebut, ternyata itu adalah kunci rantai Pangeran Loki sendiri yang disembunyikan di ruangan rahasia di bawah singgasananya. Tetapi memang harta karun di dalamnya yang telah hilang itu satu-satunya yang tidak diambil oleh orang-orang memanglah kunci tersebut. Karena di art ini Loki itu akan berperan sangatlah besar di antara semuanya ya nakama, dan satu-satunya orang yang akan berhubungan sangat penting di sana ya memang Akagami dengan Luffy. Karena kita juga sama-sama lihat ya nakama, di dinding tersebut itu ada tanda yang sepertinya bukan tanda dari manusia, itu adalah cakran dari binatang buas. Jika itu Fenrir, itu memanglah sangatlah masuk akal lagi, karena sekarang ini di chapter bocoran terbarunya, spoilernya itu sudah terungkapkan ya, dimana si Loki itu akhirnya sekarang itu sudah bebas karena Luffy dan juga Zoro itu membebaskannya ya. Para raksasa sendiri itu sebenarnya juga ketar-ketir tuh, apakah beneran Luffy itu bisa diandalkan untuk terus mencegah Loki itu sendiri, atau kemunculan Loki itu akan menjadi malapetaka besar di pulau raksasa Elbaf. Sekarang itu segalanya menjadi sebuah kemelut yang sangatlah panjang. Tapi biasanya ya, Zoro itu lebih tajam instingnya daripada Luffy. Dia tidak akan main-main melepaskan seseorang sebesar dan sejahat Loki itu sendiri jika dia menganggapnya orang itu benar-benar jahat. Kita ingat pula kala itu Fujito Raja, orang pertama yang mengetahui bahwa dia itu berlagak aneh dan juga bukan orang sembarangan, yaitu adalah Roronoa. Ingat siapa yang membantu melepaskan rantai tersebut, yaitu Zoro ada di sana loh. Harusnya mereka berdua itu menganggap bahwa Loki bukanlah ancaman, tapi tetap saja ya nakama, yang namanya Loki selalu dalam cerita-cerita Nordicnya dia tuh memiliki sifat-sifat yang salah licik, manipulatif dan juga agak cerdik sih. Bisa aja dalam pertarungan mendatang itu Loki memang akan menjadi penghubung dan juga penjembatan paling terbesarnya di Elbaf, tetapi bisa aja malah plot twistnya itu orang tersebutlah yang membantu peperangan kemenangan dari kubu Mugiwara ketika entah melawan kesatria suci atau bahkan kubu yang lainnya. Jadi kalau mau disimpulkan, bukanlah sekedar cerita tentang seorang pangeran yang terkurung atau kunci yang akhirnya
ditemukan ya dalam video ini itu adalah tanda bahwa perang besar mungkin sebentar lagi akan terjadi. Loki bukan sekedar tahanan biasa, dia ancaman begitu mengerikan hingga bahkan para pencuri pun enggan membebaskannya. Hanya orang-orang pilihan atau yang sangat pemberani yang bisa melakukan itu. Luffy jelas salah satu di antaranya karena sekarang dia pun juga telah membebaskannya kan. Padahal semua orang mengira-ngira jika dia tuh bebas, kekuatan buah iblisnya bisa aja awakening luar biasa dan prediksi itu mengarah kepada serigala Fenrir. Ya itu bukan mustahil saja kan. Di sisi lain ancaman lain dari Shamrock dan para kesatria suci menambah ketegangan cerita. Mereka tidak hanya ingin menguasai Elbaf tapi juga menciptakan krisis yang bisa mengubah keseimbangan dunia baru nakama. Pertanyaan sekarang siapa yang akan menghentikan semua ini? Karena ingat ya, jika Fenrir itu emang menjadi kekuatan tertinggi dari Loki sendiri, ingat ya, Shamrock itu pengguna Cerberus. Sama-sama dua entitas, yang satunya anjing, yang satunya serigala. Apalagi sebelumnya Shamrock telah melukai dari Loki nih, balas dendam bisa aja terjadi loh. Nah, tapi di sana itu akan menjadi kemelut peperangan menarik pada nantinya jika terjadi nakama. Jadi gimana, kalian sendiri sepakat nggak tentang semua penggambaran besar ini? Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.